Jika yang selama ini kita anggap sebagai tanda-tanda akhir zaman, ternyata bukan lagi tanda, tapi justru peristiwa yang sedang kita jalani setiap hari tanpa sadar. Dunia sudah berubah terlalu jauh. Kebenaran dibungkam, yang palsu ditinggikan. Ulama viral lebih dipercaya dari Al-Quran itu sendiri. Dan manusia semakin nyaman hidup dalam tipu daya. Selamat datang di fase terakhir dunia. Bukan lagi peringatan, ini adalah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Pernahkah kita merasa bahwa dunia ini sudah tidak seperti dulu? Bukan hanya karena teknologi yang kian canggih, tapi karena nilai-nilai hidup yang selama ini kita anggap suci, kini seakan tak ada artinya. Kebenaran dikubur perlahan, kebatilan dipuja ramai-ramai, yang hak ditertawakan, yang batil dijadikan tontonan viral. Kita sering bertanya, kapan akhir zaman akan datang? Padahal, kita tak sadar bahwa akhir zaman bukan sedang menuju kita, tapi kita yang sedang berjalan di dalamnya. Ini bukan lagi sekadar tanda-tanda. Ini adalah kenyataan yang sudah nyata di depan mata. Lihatlah dunia saat ini, di Gaza, dan banyak wilayah lain. Anak-anak dibom tanpa ampun. Manusia dibantai tanpa rasa bersalah. Dunia diam. Bahkan negara-negara besar hanya saling berdebat soal siapa yang benar, bukan soal nyawa manusia yang melayang. Itulah zaman ketika darah tak lagi bernilai. Lihat pula moral masyarakat. Perzinahan jadi tren. LGBT dipromosikan sebagai kebebasan. Narkoba jadi gaya hidup. Yang haram dijual bebas. Yang halal dikekang dengan aturan. Uang kehilangan nilainya. Krisis ekonomi bukan hanya menimpa negara miskin, tapi juga negara adidaya. Manusia bekerja siang malam, tapi tetap saja hidup pas-pasan. Sementara segelintir orang menggenggam kekayaan dunia hanya dari manipulasi sistem. Kejujuran jadi barang langka. Orang yang jujur dianggap naif. Yang licik justru disebut cerdas. Yang sabar dikatakan lambat. Yang rakus dipuji progresif. Ini dunia yang dibolak-balik logikanya. Dan lihatlah siapa yang hari ini dianggap tokoh agama. Ustadz dan ustazah instan. Viral di TikTok karena ceramah 2 menit tentang akhlak yang terlalu umum. Tiba-tiba dianggap panutan umat. Diundang kemana-mana, dibayar mahal, ikut iklan, buka endorsement, bahkan ikut bisnis atas nama dakwah. Isi ceramahnya ulang-ulang nasihat lama. Kita sudah dengar dari kecil, bahkan emak kita pun bisa menyampaikan itu tanpa harus jadi ustazah. Namun, karena mereka viral, maka mereka dipercaya. Seolah agama bisa dipahami hanya dari popularitas. Yang penting, lancar bicara, senyum di kamera, ramah di komentar. Padahal, isi Al-Quran tidak mereka pahami dengan mendalam. Seringkali, ayat hanya dijadikan bumbu, bukan sebagai petunjuk. Sementara, yang benar-benar paham isi Al-Quran, yang menyampaikan kebenaran dengan apa adanya, justru hidupnya jauh dari panggung. Dicap sesat, dikucilkan, dibilang menyimpang,
merekalah yang memikul amanah menyampaikan isi firman Allah tanpa takut dibenci manusia. Mereka bukan mencari panggung, mereka membawa peringatan. Mereka tidak populer, tidak punya ribuan pengikut, tapi ucapannya menusuk hati karena lahir dari pemahaman, bukan hanya hafalan. Sebagian bahkan hidup tanpa banyak harta. Namun, setiap kata-katanya menenteramkan jiwa. Mereka hadir tanpa disorot kamera, tapi dikenang oleh hati yang mendambakan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan datang masa Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal huruf-hurufnya saja, dan masjid-masjid megah namun kosong dari petunjuk. Dan sekarang, masjid makin besar, tapi hati jamaah makin kering. Al-Quran makin banyak lombanya, tapi semakin sedikit yang paham maknanya. Bacaan menjadi sekadar seni, bukan lagi petunjuk hidup. Kita lebih sibuk menghias mushaf daripada menggali maknanya. Kita lebih bangga dengan tajwid anak-anak daripada akhlak dan ketakwaan mereka. Kitab suci dijadikan bahan dagangan. Ayat-ayat dijual untuk kepentingan konten, tapi hati hampa. Karena ruh Al-Quran telah lama kita tinggalkan. Kita sedang berada di masa yang disebut dalam hadis, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan pengkhianat dipercaya. Itu bukan ancaman masa depan. Itu potret hari ini. Lihat media sosial kita. Orang berdusta demi viral. Orang memfitnah atas nama opini. Kita menyaksikan fitnah seperti makanan harian, hingga tak sadar bahwa jiwa kita sedang mati pelan-pelan. Fitnah bukan lagi godaan sesaat, tapi telah menjadi budaya. Budaya yang kita nikmati setiap hari lewat layar. Perhatikan alam. Bumi makin panas. Hujan tak menentu. Banjir dan gempa terjadi di luar nalar. Sinyal dari langit dan bumi sudah berbicara, tapi manusia sibuk dengan konten, dengan tren, dengan lomba popularitas. Bahkan bencana alam pun kini jadi ladang konten. Semua berlomba-lomba jadi yang pertama posting, bukan jadi yang pertama membantu. Kita terlalu asik membuat dunia nyaman, hingga lupa bahwa dunia ini bukan rumah abadi. Bumi ini sedang tua. Usianya mendekati akhir. Namun manusia masih sibuk dengan ego dan pundi-pundi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kembali pada Al-Quran, bukan sekadar bacaan tapi kita hayati maknanya. Kembali pada Rasulullah, bukan sekadar mengenal namanya, tapi menghidupkan ajarannya. Berhenti mencari kebenaran di media sosial dan mulai mencarinya dalam kesunyian sujud. Perbanyak diam, perbanyak merenung, perbanyak istighfar, bersihkan hati dari ria, dari cinta dunia yang berlebihan. Kita tak pernah tahu apakah esok kita masih diberi kesempatan untuk kembali. Karena kebenaran bukan yang viral, kebenaran adalah yang kekal. Dan ketika semua layar mati, satu-satunya cahaya yang bisa menyelamatkan kita adalah kebenaran yang selama ini kita abaikan. Akhir zaman bukan ditunggu. Akhir zaman sudah terjadi. Kita hanya belum sadar karena dunia ini terlalu bising. Karena hati kita terlalu penuh dengan dunia, sampai tak ada ruang tersisa untuk merenungi akhir. Dan jangan tunggu bumi berhenti berputar baru kita bertobat. Jangan tunggu napas terakhir untuk mengingat Allah, karena bisa jadi ajal lebih dekat dari yang kita kira. Mari mulai hari ini, tinggalkan sedikit demi sedikit dunia yang melalaikan.
rangkul ilmu yang menuntun. Dengarkan mereka yang menyampaikan dengan hati. Dekatkan diri pada kebenaran, meski itu menyakitkan. Karena pada akhirnya, semua akan kembali pada satu titik. Hakikat kehidupan adalah ujian, dan dunia ini hanya sementara. Tinggal satu pertanyaan, di sisi siapa kita berdiri?